Oke, kali ini kita lanjut terkait kabar gembira soal calon jet tempur masa depan kita Indonesia. Nah, jadi setelah bertahun-tahun jadi bahan perdebatan, bahan gosip media pertahanan, bahkan sempat bikin netizen kedua negara Indonesia Korea adu bacot di kolom komentar, Indonesia kini akhirnya resmi menuntaskan kewajiban pembayaran kontribusi pengembangan jet tempur generasi 4,5 KF-21 Poramai, bos. Nah, mantap jos nih. Lantas, pertanyaannya kini, apa yang didapat Indonesia setelah lunas? Apa yang akan diterima Indonesia? Bagaimana soal pembelian 48 unit KF-21? Apakah langsung dibeli? Kapan bisa disetujui? Dan kenapa Korea Selatan tetap mempertahankan Indonesia? Nah, ini admin kutip dari sumber terbaru. Menurut laporan eksklusif yang dipublikasikan oleh media berbahasa Korea yaitu bishankuk.com hari ini, bos, pada 26 Juni 2026. Ini dia sumbernya. Jadi biar nggak bingung bisa kalian terjemahkan manual langsung di webnya nanti kalau kalian mau ceki-ceki sendiri ya kan. Nah, penasaran beritanya? Cus, markicup. Mari kita cupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi Indonesia dikabarkan telah melunasi pembayaran terakhir senilai sekitar 63,6 miliar won kepada Korea Aerospace Industries atau KAI, Korea Selatan, bos. Nah, dengan transfer terakhir itu, maka seluruh kewajiban Indonesia berdasarkan kesepakatan revisi pada Agustus 2024 lalu, yakni sekitar 600 triliun won resmi dinyatakan lunas. Tok, tok, tok. Oke, jadi sebelumnya sedikit kita flashback sebentar, bos. Pada awal kerjasama tahun 2016 lalu, Indonesia memang sepakat menanggung sekitar 20% biaya pengembangan proyek KFX. Nah, dalam perjanjian awal, kontribusi Indonesia ditetapkan sebesar 1,6 triliun won dari total biaya pengembangan 8,1 triliun won. Namun pada waktu itu, akibat berbagai kendala anggaran, pembayaran pun mulai tersendat sejak tahun 2019. Situasi semakin rumit setelah pada tahun 2024 muncul dugaan kebocoran data oleh sejumlah teknisi Indonesia. Walaupun kasus tersebut akhirnya tak terbukti dan para engineer kita dibebaskan, bos. Nah, daripada drama ini terus berlarut-larut ya kan, kedua pemerintah pun akhirnya memilih jalan tengah. Nilai kontribusi Indonesia diturunkan menjadi sekitar 6 triliun won. Sementara cakupan teknologi yang nantinya diterima Indonesia juga disesuaikan. Istilah kerennya ya, sama-sama mengalah lah, supaya proyek tetap jalan. Daripada ribut terus, nanti yang capek malah keyboard netizen ya kan? Lalu pertanyaannya kini, setelah semuanya lunas, Indonesia akan menerima apa nih? Nah, disebutkan dalam artikel, pertama, Indonesia akan tetap memperoleh 1 unit prototipe KF-21 yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar 3,5 triliun won. Pesawat ini bukan untuk langsung masuk skadron tempur, melainkan menjadi aset penting bagi proses pengujian, pembelajaran teknologi, hingga pengembangan industri dirgantara nasional. Kemudian yang kedua, sekitar 2,5 triliun won. Sisanya akan diwujudkan dalam bentuk transfer teknologi, dokumen pengembangan, data teknik, hingga berbagai pengalaman industri yang sangat berharga. Memang, ruang lingkup teknologinya tidak seluas kesepakatan awal, tapi bakal tetap jadi modal besar bagi kemampuan industri pertahanan kita di masa depan, bos. Dan dengan ini, drama proyek KF-21 yang selama bertahun-tahun menghantui, kini praktis selesai. Hubungan Indonesia-Korea Selatan pun kini kembali memasuki jalur yang lebih positif. Nah, pertanyaan lanjutannya sekarang, kalau urusan pengembangan sudah beres, lantas bagaimana dengan rencana pembelian Indonesia? Apakah negara kita akan lanjut membeli 48 unit KF-21? Sudah sejauh mana negosiasinya? Benarkah kontraknya tinggal tanda tangan? Dan yang paling bikin penasaran, kenapa Korea Selatan tetap mempertahankan Indonesia sebagai mitra meski sempat diterpa oleh berbagai persoalan? Nah, kita kupas berita lengkapnya sampai habis, bos. Oke, jadi kapan Indonesia benar-benar membeli KF-21?
Nah, berdasarkan artikel berita, jadi setelah persoalan kontribusi pengembangan selesai, pembahasan kini katanya difokuskan pada rencana pengadaan 48 unit KF-21 Borame, bos, untuk memperkuat TNI Angkatan Udara. Skemanya disebut dilakukan secara bertahap, yakni masing-masing 16 pesawat dalam 3 gelombang pengiriman. Namun, perlu digarisbawahi, hingga saat ini kontrak pembelian tersebut belum ditandatangani. Yang sudah tercapai adalah adanya kesamaan pandangan mengenai kisaran harga dan jadwal pengiriman. Nah, artinya pembicaraan sudah lebih maju dibanding beberapa tahun sebelumnya, bos. Tapi masih menunggu lampu hijau dari pemerintah kita Indonesia. Lantas, pertanyaannya, apa yang saat ini masih menjadi penghambat sampai-sampai kontraknya belum diteken? Jawabannya katanya ada pada urusan yang selalu menjadi penentu dalam proyek pertahanan bernilai miliaran dolar, yakni soal anggaran. Nah, jadi saat ini katanya Kementerian Pertahanan Indonesia, kemudian Kementerian Keuangan dan Bappenas masih melakukan pembahasan mengenai skema pembiayaan. Seperti banyak proyek alutsista lainnya, ya pembelian ini kemungkinan memadukan pinjaman luar negeri dengan anggaran dalam negeri. Jadi dicampur, bos. Dan apabila proses koordinasi berjalan sesuai rencana, maka artikel tersebut menyebutkan bahwa persetujuan anggaran berpotensi keluar pada kuartal ketiga tahun 2026 ini. Namun meski begitu ya, jadwal itu tetap bisa bergeser apabila pembahasan fiskal membutuhkan waktu lebih panjang. Nah, artinya jadi kita tunggu saja. Anggarannya nanti keluar dapat beli berapa unit ya kan? Di kuartal ketiga tahun ini, jadi mungkin itu sekitar bulan Juli, Agustus sampai September. Yang jelas yang dibahas adalah 48 unit dalam 3 gelombang. Nah, lantas lalu pertanyaan terakhir, kenapa Korea Selatan tetap mempertahankan Indonesia sebagai mitra padahal sempat banyak lika-liku yang membuat hubungan sangat-sangat tak nyaman? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi ternyata jawabannya cukup sederhana. Sejak awal, proyek KF-21 katanya memang dirancang sebagai program pengembangan internasional. Jadi bukan proyek nasional murni, bos. Saat kesepakatan diteken pada Januari 2016 lalu, Korea Selatan pada waktu itu belum menjadi raksasa ekspor pertahanan seperti sekarang. Mereka pada waktu itu masih membutuhkan negara mitra untuk berbagi biaya, memperluas pasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan calon pembeli dari negara lain. Salah satunya dulu mereka juga ternyata pernah mengajak Turki katanya, bos. Namun gagal. Akhirnya bergabunglah Indonesia. Nah, kini situasinya memang sudah berbeda. Produk-produk pertahanan Korea Selatan lumayan laris di berbagai kawasan. Namun walau begitu, katanya mempertahankan Indonesia tetap memberikan keuntungan strategis bagi Korea Selatan, bos. Karena selain menjaga kredibilitas proyek bersama, Indonesia katanya juga berpotensi menjadi pelanggan ekspor pertama KF-21 dalam jumlah besar. Dan kalau itu benar-benar terwujud, maka kerjasama yang sempat diterpa berbagai badai ini justru malah akan jadi salah satu kisah sukses paling menarik dalam sejarah industri pertahanan Asia. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan terakhir. Setelah semua drama, negosiasi, dan pelunasan selesai, apakah kita benar-benar bakal melihat skadron KF-21 dengan corak TNI Angkatan Udara mengudara dalam beberapa tahun ke depan? Nah, itu yang akan menjadi babak menarik berikutnya untuk kita pantau bersama, bos. Mantap, mantap, jos.